Ustaz atas kajian di pagi hari. Ada beberapa pertanyaan yang dominan berkaitan dengan kurban, Ustaz. Yang pertama, jika berkurban, kemudian daging kurbannya itu hanya dibagikan untuk karyawan saya saja, apakah boleh? Atau untuk keluarga saja, tanpa harus memberikan kepada orang lain atau ke panitia, apakah diperbolehkan? Apakah diperbolehkan ketika kita berkorban, sementara hasil korban hanya diberikan untuk karyawan saja, untuk keluarga saja, dan tidak ada yang diberikan kepada masyarakat atau ke panitia? Kegiatan korban itu sudah selesai sampai pada penyembelihan, sehingga kalau sudah disembelih berarti korban sudah selesai. Masalah distribusi itu di luar kegiatan korban. Oleh karena itulah distribusi korban cukup longgar. Maka boleh diberikan kepada orang kafir, boleh diberikan kepada orang yang lebih kaya, dan seterusnya. Yang ini sangat berbeda dengan aturan yang berlaku pada zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, karena ada penerima khusus. Selanjutnya, apakah ada kewajiban untuk bersedekah dari hasil kurban? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Banyak ulama yang berpendapat tidak ada kewajiban itu, sehingga andaikan orang itu berkorban dan dia sama sekali tidak menyedekahkannya, itu sah. Bentuknya gimana? Yang paling ekstrim begini, Pak. Selesai disembelih, dikuliti, semuanya masuk freezer, utuh satu kambing, terus dimakan sedikit-sedikit selama 1 tahun. Diambil 1 on, diambil 1 on lagi. Cuman dia saja yang makan, nggak ada yang lain, bahkan keluarganya nggak dikasih. Itu yang paling ekstrim. Sah nggak Pak kurban kayak gini Pak? Kalau satu utuh dimakan sehari kan nggak mungkin ya. Ini saya kasih contoh yang paling ekstrim. Selesai disembelih, kemudian kulitnya dibakar, terus dimasak. Setelah itu semuanya masuk freezer. Dari mulai tubuhnya, kulitnya, yang hilang cuman bulunya tok, sama kotoran yang ada di dalam tubuhnya. Utuh satu kambing itu masuk freezer oleh si sahibul kurban, dimakan sehari 1 on, sehari 1 on, sehingga tidak ada yang keluar. Apakah sah kurban seperti ini? Jawabannya sah. Dia tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi karena telah mengkonsumsi semua hasil kurbannya. Apalagi kalau diberikan kepada keluarganya, itu lebih dari sebatas sedekah. Sehingga ketika dia hasil kurban itu dipakai makan-makan satu keluarganya, istrinya dan anak-anaknya, itu sudah mewakili sedekah. Apalagi diberikan kepada karyawan. Baik. Oleh karena itu panitia perlu memperhatikan begini. Ketika sahibul kurban menitipkan kambing ke panitia, pertanyaannya, siapa pemilik kambing itu? Ya? Siapa pemilik kambing itu? Selamanya bukan milik panitia. Selamanya bukan milik panitia. Karena akadnya bukan hibah. Sahibul kurban tidak menghibahkan hewan kurban. Sahibul kurban juga tidak menghadiahkan atau menjual hewan kurban kepada panitia. Sahibul kurban menitipkan. Namanya orang titip apa Pak? Berarti itu amanah untuk ditangani secara syar'i. Hewan ini tetap menjadi milik sahibul kurban. Baik. Namun amanah di sini berbayar. Panitia minta bayaran. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Akadnya wakalah bil ujrah. Murni jual beli jasa. Maka panitia dibayar oleh sahibul kurban. Baik, saya titip seekor kambing. Berapa biayanya? 200. Saya bayar 200. Sudah? Berarti kewajiban sahibul kurban sudah selesai ketika dia bayar 200. Kambing itu punya siapa? Punya sahibul kurban. Andaikan dia minta semuanya, terlarang bagi panitia untuk menolak. Nggak bisa Pak, Bapak hanya punya hak 1/3. Kata siapa?
Pakai aturan siapa? Hak sepertiga itu, maksimal sepertiga itu pakai aturan siapa? Tidak ada. Anda mau baca mazhab manapun tidak ada. Memang ada anjuran yang terbaik dibagi tiga. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga dihadiahkan bagi orang yang lebih kaya, sepertiga disedekahkan. Seperti keterangan An-Nawawi. Tapi itu sifatnya afdoliyah. Namun kalau masalah hak, ini semuanya adalah haknya sahibul kurban. Kalau panitia menahan misalnya, ada sahibul kurban yang minta, saya minta semuanya. Saya mau pakai untuk acara keluarga saya. Kok nggak dikasih panitia, dolim panitia. Maka dalam hal ini panitia berbuat dolim. Karena dia telah menahan apa yang bukan haknya. Karena itu memahami kepemilikan itu penting. Ini milik siapa, ini hak siapa. Kecuali kalau misalnya sahibul kurban nggak mau bayar administrasi, padahal dia sudah pakai jasa kami. Anda boleh tahan, ini jaminannya. Kambing tidak akan kami serahkan kalau kewajiban kamu belum dibayar. Boleh. Tapi ketika dia sudah bayar senilai uang tertentu sebagai kewajibannya, berarti kambing ini milik siapa? Utuh milik sahibul kurban. Kita dudukkan sesuai dengan kepemilikan. Anda boleh berkomentar, mau dikomentari pelit, mau dikomentari cetil, medit, kumet, terserah. Tapi hak tetap harus ditunaikan. Orang akan terhitung dolim kalau dia menahan apa yang bukan haknya. Walaupun misalnya di masyarakat kita kalau ada sahibul kurban dengan tipe seperti ini, pasti akan dibenci jin dan manusia. Karena nggak ngasih apapun ya. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Ustaz, ada